Sutra adalah serat protein alami, yang beberapa bentuk olahannya dapat ditenun menjadi tekstil. Serat ini biasanya diproduksi oleh larva serangga tertentu untuk membentuk kepompong. Sutra yang paling terkenal dipintal dari kepompong larva ngengat sutra atau ulat murbei, Bombyx mori, yang dipelihara di penangkaran. Budidaya ulat sutra ini dinamakan serikultur. Umumnya, hanya sutra dari ngengat sutra yang digunakan untuk pembuatan tekstil. Tapi, ada banyak organisme yang juga menghasilkan sutra yang berbeda pada tingkat molekuler. Sutra biasanya diproduksi oleh larva serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Tapi beberapa serangga seperti web spinner dan beberapa spesies jangkrik juga menghasilkan sutra sepanjang hidup mereka. Produksi sutra juga terjadi pada banyak Hymenoptera seperti lebah, tawon, dan semut. Tapi beberapa spesies serangga lain seperti mayfly, thrips, wereng, kumbang, lacewing juga memproduksi sutra. Sementara di luar serangga, ada laba-laba yang terkenal dengan jaring sutranya. Pada zaman Neolitik, sekitar milenium keempat sebelum Masehi, sutra hanya bisa diproduksi oleh bangsa Cina. Bangsa Cina mempertahankan monopoli produksi sutra selama lebih dari 1000 tahun. Aplikasi produk sutra tidak hanya terbatas pada pakaian. Sutra juga digunakan untuk sejumlah perangkat lain, termasuk perangkat menulis. Sutra adalah pakaian terbaik yang dikenakan pada acara-acara spesial, dan warna sutra yang dikenakan merupakan penanda kelas sosial selama dinasti Tang. Pada era dinasti Song, pencapaian utama dalam produksi sutra adalah penyempurnaan kesi, yaitu sebuah permadani sutra yang sangat halus yang ditenun pada alat tenun kecil dengan jarum sebagai shuttle. Teknik ini ditemukan oleh bangsa Sogdia di Asia Tengah, disempurnakan oleh bangsa Uighur, kemudian diadaptasi oleh bangsa Cina pada abad ke-11. Istilah kesi diduga diserap dari bahasa Timur Tengah, seperti kaz dari bahasa Persia atau khaz dari bahasa Arab. Tenun sutra kemudian menjadi industri utama dan salah satu komoditas ekspor utama Cina di masa kekuasaan dinasti Han. Mereka melakukan perdagangan dengan rute karavan atau kafilah melintasi Asia Tengah, membawa sutra dari Cina ke Suriah hingga ke Roma. Dari sinilah nama jalur sutra didapatkan. Lambat laun, tekstil dari Cina di masa kekuasaan dinasti Han telah sampai ke Mesir, Mongolia Utara, hingga Turkistan. Sutra juga digunakan oleh penguasa dinasti Han sebagai hadiah diplomatik, serta untuk menyogok atau membeli bangsa nomaden seperti Mongolia, memberi mereka rasa kemewahan. Serikultur mulai menyebar ke Jepang sekitar tahun 300 Masehi. Kemudian pada tahun 522 Masehi, Bizantium berhasil mendapatkan telur ulat sutra dan memulai serikultur atau budidaya ulat sutra. Bangsa Arab juga mulai memproduksi sutra pada waktu yang sama. Akhirnya, semua bangsa pada masa ini mulai memahami dan memproduksi kain sutra dengan cara mereka sendiri. Akibatnya, ekspor sutra Cina menjadi kurang bernilai. Meskipun demikian, Cina masih mempertahankan dominasi atas pasar sutra mewah. Karena pengalaman bangsa Cina memproses sutra, kain yang mereka hasilkan lebih berkualitas daripada produk bangsa lain yang baru memulai serikultur. Perang Salib juga membawa produksi sutra ke Eropa Barat, khususnya ke banyak wilayah di Italia. Ini kemudian menjadi ledakan ekonomi. Italia mulai memproduksi dan mengekspor sutra ke seluruh Eropa. Perubahan teknik manufaktur juga terjadi selama abad pertengahan, didukung oleh kehadiran perangkat modern seperti roda pemintal benang. Pada abad ke-16, Prancis bergabung dengan Italia dalam mengembangkan bisnis perdagangan sutra yang sukses. Revolusi industri kemudian mengubah industri sutra di Eropa secara besar-besaran. Ini akibat dari inovasi mesin pemintal kapas. Produksi kapas menjadi berlipat, sehingga harga jual menjadi jauh lebih murah. Akibatnya, produksi sutra yang lebih rumit mulai ditinggalkan. Tapi kemudian kehadiran teknologi tenun yang baru kembali meningkatkan efisiensi produksi sutra. Salah satu pemicunya adalah berkat penciptaan mesin tenun Jacquard yang dikembangkan khusus untuk menenun sutra. Akan tetapi, epidemi melanda Eropa. Beberapa penyakit yang menyerang ulat sutra di sana menyebabkan penurunan produksi yang signifikan, terutama di Prancis.
yang industrinya luluh lantak dan tidak kembali pulih. Akhirnya pada abad ke-20, Cina kembali mendapatkan peran awal mereka dalam produksi sutra, disusul oleh Jepang yang sangat serius mengembangkan serikultur. Cina sekarang sekali lagi telah menjadi produsen sutra terbesar di dunia. Munculnya bahan kain baru seperti nilon yang mirip sutra mengurangi minat banyak orang terhadap sutra di seluruh dunia. Akibatnya, sutra otentik sekali lagi menjadi barang mewah yang langka.